Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan membacakan sebuah kumpulan cerita-cerita pendek dalam buku Ratapan, penerbit PT Balai Pustaka, penulis Maria Hermianti, cetakan pertama tahun 1989. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berkah. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Cerita yang pertama adalah yang berjudul Kenangan. Selamat mendengarkan. Matahari telah terjatuh di atas bukit. Warna kuningnya yang tadi seperti melukiskan biang lala di atas dedaunan dan hamparan sawah, kini telah berubah menjadi jingga yang pupus. Warna itu seperti melukiskan kesenduan yang rawan dan memadat, sebuah lukisan ujung hari, seperti lukisan ujung kehidupan. Bayang-bayang daun dan balauan angin yang berkesiur memetik rona dan irama kehidupan di tengah alam. Indahnya suasana alam kala matahari terperangkap dalam senja, kilau cahaya yang cerah merata berganti dengan cahaya yang menguning berbauran dengan cahaya lembayung yang hampir mengelam. Kilauan senja yang hampir pupus itu seperti menggoreskan kenangan-kenangan yang melajur dalam jalur usia, seperti menoreh suatu peristiwa masa silam. Kemudian seperti telah lama pergi, usia merayap seperti detik yang celaka memacu saat ke ujung waktu, seperti ingin melepaskan semua yang hidup ke ujung yang kelam, seperti ingin mengucapkan selamat jalan kepada setiap helaan napas. Semuanya berebutan untuk menemukan pelabuhan akhir, semuanya seperti akan berakhir. Semuanya akan berakhir? Tidak, tidak. Tiba-tiba saja kurasakan semuanya menjadi haru biru di saat perjalanan sudah jauh dari pertengahan batas. Aku jadi sama sekali tak berarti setelah aku berusaha untuk memberi arti kepada hidupku. Aneh rasanya apa yang kuidamkan bahkan berbuah pahit maja. Seperti tak mampu kutelan kenyataan, semuanya sepahit empedu. Semuanya karena Mas Heru? Betulkah karena Heru? Lembayung langit tadi benar-benar mencecahkan kelam. Rasa hidupku seperti menitik kelam, semuanya gelap merata. Hampir-hampir tak ada sedikit pun binaran cahaya. Jangan banyak melamun, Sri. Suara Surti mengagetanku. Aku memikirkan anakku. Anak? Tentu Surti tak bisa membayangkan anak karena ia belum mempunyai suami, apalagi hamil dan beranak. Sedang aku, betapa indahnya perasaan mengandung benih kasih sayang, betapa mesranya menimbang anak, membelainya dengan kemesraan jemari seorang bunda sejati, meninabobokannya di dalam ayunan sambil melakukan tembang kinanti. Begitu merdunya. Semerdu petikan gitar dari surga, semerdu nyanyian para malaikat yang turun dalam pakaian seputih kapas. Adakah Surti memahami arti anak? Anak adalah belahan jiwa, anak adalah denyutan jantung ibunda, anak adalah kasih yang menyemai bumi. Kasih? Adakah Surti memahami arti kasih? Dan cinta? Adakah Surti pernah tercebur ke lautan cinta? Indahnya cinta, seperti gemercik air di sela bebatuan, seperti arus yang tenang mengaliri sungai-sungai di pedalaman, seperti air yang tercurah ke bumi saat tanah sedang dahaga. Air mendaki ke daun, merambat dari akar dan memanjat pohon-pohon tinggi, mengirimkan hijauan ke daun-daun yang menguning karena haus dibakar kemarau. Cinta merambah tanah, meliuk dalam gelombang pasang, melembah di sawah-sawah petani, melayah ke petak-petak rumah. Adakah Surti memahami arti cinta?
Cinta adalah kasih tanpa suara, embun yang merayap ke seluruh persada, lembut selembut air di kolam sebening kaca, selembut bibir bayi yang terlena di dada bunda, selembut senyuman kekasih yang penuh setia. Jangan banyak melamun, Sri. Suara Surti hampir-hampir mengagetkan aku. Hari telah senja. Hari? Bukan hari, tetapi Mas Dito. Ya, Mas Dito yang mengajarkan aku tentang arti hidup. Tetapi Heru mengajarkan aku arti cinta. Cinta itu saling memahami, kata Mas Heru suatu kali. Dengan perasaan yang bergelora begitu, aku bertanya, seperti api yang membakar tanah. Membakar tanah? Ya, api yang membakar tanah yang telah dicetak menjadi bata. Batanya keras, dibuat menjadi bahan membangun rumah. Tempat bercinta, ya tempat bercinta melahirkan anak-anak dan generasi. Melahirkan, ya tanah yang hangus terbakar akan menjadi subur, tempat menanam padi, palawija, buah-buahan. Tanah akan melahirkan tetumbuhan, tetumbuhan akan memberikan kehidupan kepada manusia, manusia akan melahirkan generasi manusia. Tetapi api sendiri menghanguskan dirinya sendiri. Api menghanguskan segala, seperti itulah cinta. Ia menghanguskan kayu dan logam mulia. Ia menyusuh emas menjadi emas murni. Jadi, cinta menyakitkan. Cinta adalah perasaan sedih. Mas Heru, Sri jadi tak mengerti. Dua kekasih yang terpisah akan merasa sedih. Badan yang jauh hanya disatukan dengan tali kasih. Orang yang sudah bersuami istri pun sering pisah, mereka sedih juga. Suami istri yang telah lama bersatu, sedih mereka dibiasakan oleh waktu. Pada anak mereka memeluk rindu. Pada anak, kalau tak beranak mereka memeluk harapan. Kalau ada anak, si istri akan mengulang suka kala lepas dari rasa sakit melahirkan. Si suami memutar saat kala keringat dan kelelahan mengucurkan badan di waktu ia berupaya mencukupkan kebutuhan. Cinta adalah kesakitan sekaligus kesukaan yang terperi. Tapi hidup tak berhenti pada cinta. Jika hidup berhenti, hidup itu sudah mati. Mati. Setiap yang hidup selalu bergerak, cinta pun bergerak. Cintalah yang menggerakkan kehidupan. Jadi, cinta bukan hanya bersifat jasmani, ada yang jasmani, ada yang rohani. Kekuatan cinta yang bersifat jasmani dan rohani harus seimbang. Seimbang? Iya, cinta yang bersifat jasmani saja membuat manusia menjadi tamak. Cinta yang bersifat rohani saja membuat manusia kehilangan arti bagi dunia. Apa arti dunia? Seluruh yang ada punya dunia. Makhluk hidup atau mati sama-sama punya dunia sendiri-sendiri, punya misteri masing-masing. Dunia artinya kehidupan. Mas Heru makin membuat Sri tak mengerti, Mas. Pengertian itu sendiri adalah sebuah dunia. Ada orang yang tak mengerti bahwa ia telah berbuat baik. Ada pula orang yang tak mengerti bahwa ia telah berbuat tak baik. Dan ada pula orang yang tak mengerti bahwa ia tak mengerti. Tak mengerti bahwa ia tak mengerti. Lucu sekali. Memang lucu. Sering manusia bermain untuk main-main. Tetapi kalau permainan menjadi sungguh-sungguh, sering orang berani untuk mati. Berani untuk mati berarti tak punya keberanian untuk hidup. Aneh juga, biasanya orang tak berani untuk mati. Pada orang tertentu, hidup atau mati sama saja. Maksudku, pada orang yang satu, mati atau hidup selalu dilandasi harapan. Sedangkan pada orang yang lain, mati atau hidup di dalam ketiadaan harapan. Harapan, apa itu penting? Bukankah orang hidup dalam kenyataan? Kenyataan adalah harapan yang terwujud. Ada harapan yang terwujud di dalam kehidupan. Ada harapan yang terwujud di balik kehidupan. Di balik kehidupan? Ya, karena di balik kehidupan ini ada kehidupan lain.
Langit lembayung lama susut dalam senja, laut tenang di hadapan kami seperti tak suka mengirimkan ombak. Permainan waktu seperti melukiskan geletar diam yang meraba ke lubuk rasa. Suasana seperti lukisan kesukaan yang tak bertara, wajah tampan Heru. Senyumnya harapan yang disemaikannya di tengah pertemuan-pertemuan kami. Membungai harapan yang hendak membuahkan pohon kehidupan. Aku suka pada sikap dan kedewasaannya. Ia suka aku, katanya. Sering kami menuntaskan saat-saat senggang di tengah kesibukan masing-masing ke tempat-tempat yang memberi kesegaran dan kelegaan dari hiruk-pikuk kota ramai. Dahulu aku mengenal Mas Dito, tetapi hatiku terikat kepada Mas Heru. Ada yang pergi, ada yang datang. Jika hatiku kosong, selalu ada yang mengisi. Aku memang tak suka kehampaan, aku lebih menyukai kesibukan. Tanganku tak ingin istirahat dari kerja, pikiranku tak mau diam dari rancangan dan cita-cita, juga untukku dan kekasihku. Jika kita telah menikah, jika kita telah tua, Mas Heru tetap mengasihiku seperti ini? Aku bertanya saat kami berduaan di tengah alam hijau. Atau Mas Heru akan mencari penggantiku, wanita yang masih muda dan cantik? Setiap orang memang harus mencari dan kemudian memilih. Dalam perkawinan, pilihan harus yang terakhir. Apakah yang pertama dan terutama? Tetapi yang pasti haruslah yang terakhir dan hanya satu. Dari situ akan muncul kesatuan. Tetapi lelaki punya sifat cepat bosan, dan karena lelaki lebih merdeka, seringkali lelaki lupa pada sumpah setia. Lupa artinya tak ingat. Nah, jika lelaki tak ingat, perempuan wajib mengingatkan. Namanya saja persatuan. Di dalam kesatuan itu harus ada yang saling membangunkan, mengingatkan untuk tidak berbuat salah, berarti membangun kebenaran. Tetapi kebenaran pun sering dimanipulasi. Walaupun dimanipulasi, yang benar tetap benar. Sebutir mutiara tetap bernama mutiara, bukan kulit kerang. Banyak yang kita cecap terasa manis, tetapi hanya manis madu yang bermutu tinggi, karena madu terdiri dari sari bunga. Jadi, kebenaran adalah sari kehidupan. Kebenaran adalah inti kehidupan. Kebenaran berhubungan dengan hati nurani, otak tempat orang memikir, akal pikiran tempat orang melakukan kegiatan. Agama dan budi pekerti menuntun manusia menuju kebenaran universal. Bersama Mas Heru, hidupku memang selalu penuh harapan, penuh bunga, penuh kisah dan cerita, penuh rancangan, selalu ada hari, selalu ada waktu, selalu penuh suka. Walaupun sering kami berselisih paham, tetapi semuanya dapat diselesaikan dengan saling pengertian. 3 hari lagi tiba pernikahan kita. Dik Sri harus hati-hati. Mas Heru mengingatkan aku, jangan sampai apa? Jangan sampai terjadi apa-apa dengan dirimu. Juga Mas Heru. Ya, juga aku. Tiba-tiba semuanya menjadi berantakan. Dunia tiba-tiba menjadi gelap gulita. Cahaya yang dahulu seperti menuntun aku, rasanya jadi patah di tengah. Yang ada hanya kegelapan yang berkepanjangan, yang membuat aku akhirnya terlantar di sini. Langit yang gemilang tadi sudah seluruhnya mengelam, seperti tersentak. Aku mendengar suara Surti. Surti memang kawan yang setia. Ia selalu memperingatkan aku jika aku makin terpuruk ke dalam lingkaran lamunan yang berkepanjangan. Tak baik terlalu banyak melamun, Sri. Hari telah gelap, nanti ditegur suster. Ada kehampaan yang tiba-tiba menyeruak datang melanda dadaku. Kini aku terhantar di tempat ini, di sanatorium ini. Kematian Mas Heru sehari sebelum hari pernikahan kami dan kematian kedua orang tuaku saat tepat hari pernikahanku membuat dadaku menjadi ringkih. Duka yang menyekat dalam hidupku membuat hidupku jadi berantakan. Kecelakaan yang beruntun menggilas orang-orang yang kukasihi membuat arah hidupku jadi lain. Tak kulihat wajah Surti, yang ada hanya kelam terus membentang di hadapanku. Kelam dan perih yang menoreh luka jiwa. Tamat pemirsa. Cerpen yang pertama dengan judul Kenangan. Jakarta, Agustus 1985.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.